Assalamualaikum, nama saya Marsiana Mary, NIM 222510162, mahasiswa alih jenjang semester 7 Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian mid semester mata kuliah Diagnosa Perilaku Peminatan Promosi Kesehatan dengan dosen pengampu Bapak Abdur Rida SKM MPH. Terdapat 5 pertanyaan dalam ujian ini. Yang pertama adalah dalam membuat suatu program agar tepat sasaran, maka perlu adanya suatu diagnosis perilaku. Tahapan dari diagnosis perilaku itu ada 5. Yang pertama adalah membedakan antara faktor perilaku dan faktor non-perilaku. Faktor perilaku itu lebih ke kebiasaan yang dilakukan hari-hari, diantaranya perilaku merokok, perilaku konsumsi alkohol, perilaku CTPS, dan lain sebagainya. Sedangkan non-perilaku adalah perilaku yang tidak bisa diubah oleh manusia. Contohnya usia, jenis kelamin, iklim, lingkungan, dan lain sebagainya. Tahap yang kedua, mengembangkan temuan atas perilaku. Terdapat 5 level of prevention, yaitu promotif, preventif, early diagnosis, pemberantasan disabilitas, dan pencegahan disabilitas. Pertama, identifikasi perilaku yang berhubungan dengan pencegahan masalah kesehatan atau promotif atau masuk ke primer. Jadi sasarannya adalah orang yang sehat. Selanjutnya, kedua, sekunder adalah di level preventif dan early diagnosis pada orang yang berisiko sakit. Tersier pada level pemberantasan disabilitas dan pencegahan disabilitas pada orang yang sudah sakit. Terus tahapan ketiga adalah ranking perilaku berdasarkan urgensi dengan kriteria yang dikatakan urgen bila berhubungan langsung dengan masalah kesehatan, dan perilaku tersebut sering terjadi. Dikatakan tidak urgen apabila selanjutnya tidak berhubungan dengan masalah kesehatan dan jarang terjadi. Yang keempat adalah ranking berdasarkan kemudahan diubah. Dikatakan mudah diubah apabila masih dalam tahap dini atau baru muncul, tidak terkait kuat dengan gaya hidup dan budaya, berhasil diubah oleh program lain. Nah, yang kelima adalah di sini ada matrik memilih perilaku sasaran. Tahapnya di sini ada bagian mudah diubah, sulit diubah, penting, tidak penting. Nah, jadi yang masuk ke mudah diubah, penting diubah di sini dia menjadi prioritas program, masuk yang bagian ini. Terus yang bagian sini dia menjadi inovasi program. Yang di bagian sini mudah diubah dan penting itu adalah prioritas yang rendah. Yang di sini tidak ada program. Soal yang kedua, determinan perilaku yang menjadi rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan gigi sebesar 95,37% berdasarkan data Rikesdas pada tahun 2018. Menurut LW Green, terdapat 9 fase pada fase pendidikan dan organisasi. Yang diperhatikan adalah faktor pencetus atau predisposing, pemungkin atau enabling, dan penguat atau reinforcing. Pada faktor pencetus dari kasus di atas tadi adalah kurang pengetahuan masyarakat tentang pentingnya memeriksakan kesehatan gigi. Anggapan bahwa kesehatan gigi itu tidak penting. Terus nilai yang dianut warga beranggapan menjaga kesehatan gigi menggunakan kebiasaan tradisional seperti menyirih itu sudah lumrah. Selanjutnya usia, semakin dewasa semakin membaik cara berpikir. Terus tingkat pendidikan yang rendah juga mempengaruhi. Berikutnya adalah faktor pemungkin atau enabling, yaitu diantaranya kurang atau terbatasnya akses menuju fasilitas kesehatan seperti jalan yang rusak, jarak tempuh yang jauh, tidak ada kendaraan menuju akses layanan kesehatan. Terus faktor alat atau sarana prasarana untuk melakukan pemeriksaan gigi di vaskes yang kurang memadai. Selanjutnya adalah berikutnya adalah faktor penguat atau faktor enabling. Di antaranya dari kasus di atas adalah tidak adanya tenaga yang berkompeten untuk bagian gigi, misalnya tidak adanya dokter gigi atau kurangnya tenaga perawat gigi. Tidak ada kebijakan untuk memeriksakan kesehatan gigi, misalkan kebijakan dari pihak sekolah.
Selanjutnya adalah status ekonomi yang kurang sehingga tidak ada anggapan tidak ada ekonomi yang cukup untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gigi di layanan kesehatan gigi. Soal yang ketiga, berdasarkan penjelasan tadi, apa determinan yang paling dominan menurut Anda? Menurut saya, semua faktor penting, karena ketiga faktor tersebut saling mendukung untuk terjadinya perilaku pemeriksaan gigi di layanan kesehatan gigi. Namun, jika ditanya mana yang paling penting, determinan yang paling penting adalah faktor predisposing atau pencetus. Karena tanpa pengetahuan, nilai yang baik yang ada dalam diri individu tidak akan timbul kesadaran. Karena jika kesadaran sudah ada, individu akan melakukan dengan sendirinya tanpa adanya paksaan atau kebijakan dari pihak lain. Maka faktor pendukung dan faktor pemungkin akan mudah untuk dipenuhi. Nah, dapat kita gambarkan dengan kasus sebagai berikut. Jika pengetahuan terpenuhi, masyarakat akan menjadi tahu dan mau. Tetapi tidak ada anggaran yang lebih untuk ke dokter gigi. Maka masyarakat bisa memanfaatkan layanan BPJS yang sudah ada oleh pemerintah. Terus tidak ada dokter gigi, masih bisa ke perawat gigi. Untuk kasus anak, tidak ada dukungan dari orang tua untuk mengantar ke pemeriksaan gigi. Bisa minta tolong nenek atau kakek atau keluarga lain. Selanjutnya, jika akses layanan kurang untuk ke fasilitas kesehatan, misalkan jalan rusak, bisa mencari akses layanan lain untuk menuju layanan kesehatan gigi. Sehingga terjadilah perilaku untuk memeriksakan gigi di fasilitas pelayanan kesehatan gigi. Demikian penjelasan saya untuk jawaban nomor 3. Soal yang keempat, jelaskan indikator yang diamati dalam surveilan kardiovaskular dan mengapa memerlukan pengamatan faktor risiko perilaku. Jawabannya, indikator perilaku yang diamati pada penyakit kardiovaskular antara lain yang pertama adalah perilaku merokok, penggunaan tembakau. Mengapa? Dirasa penting diamati karena zat dalam racun yang terkandung dalam asap rokok dapat memicu terjadinya berbagai penyakit. Salah satunya adalah mengganggu dari kerja jantung. Jadi racun itu menempel di jantung. Yang kedua adalah aktivitas fisik. Dirasa perlu dipantau karena berhubungan dengan obesitas. Kurang aktivitas fisik dapat menyebabkan obesitas yang dapat menyebabkan penumpukan lemak. Nah, salah satunya pada jantung. Selain itu, kurang aktivitas fisik dapat menyebabkan aliran darah yang tidak baik dan tekanan darah yang tidak normal, sehingga dapat memicu terjadinya hipertensi. Yang kita tahu hipertensi merupakan salah satu penyebab dari kardiovaskular. Yang ketiga, indikatornya yang perlu diamati adalah perilaku minum alkohol. Racun dari mengkonsumsi alkohol yang berlebihan dapat merusak otot jantung dan melemahkan otot jantung seiring berjalannya waktu. Yang keempat adalah pola makan atau asupan gizi yang berlebihan. Makan makanan yang tinggi lemak jenuh dapat menyebabkan terjadinya kolesterol yang merupakan salah satu pemicu penyakit jantung. Nah, makanan yang tinggi dengan natrium atau tinggi garam yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi seperti dijelaskan tadi di atas. Dan tinggi gula. Mengkonsumsi gula secara berlebihan dapat menyebabkan terjadinya resistensi insulin, yaitu kondisi ketika hormon insulin tidak lagi mampu mengubah gula menjadi energi yang optimal. Akibatnya apa? Gula darah akan menumpuk di dalam tubuh sehingga berisiko menyebabkan obesitas dan diabetes yang merupakan salah satu faktor risiko penyakit jantung. Yang keempat, indikator yang perlu dipantau adalah perilaku memeriksa kesehatan secara rutin. Jika kesehatan kita terpantau, maka kita akan tahu perkembangan kesehatan yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya adalah terus mengapa surveilan kardiovaskular memerlukan pengamatan, khususnya yang perilaku ya. Karena faktor risiko perilaku seperti yang dijelaskan di atas tadi merupakan hal yang rutinitas kita lakukan setiap hari. Nah, jika indikator pemicu terjadinya kardiovaskular dapat kita jaga dengan baik, maka risiko terjadinya kardiovaskular akan dapat terhindari. Kurang lebih seperti itu penjelasan untuk jawaban nomor 4. Soal yang kelima,
Jelaskan tujuan surveillance non-communicable disease atau penyakit tidak menular. Nah, surveillance non-communicable disease bertujuan untuk memperoleh informasi terkait penyakit tidak menular melalui data tentang situasi kecenderungan penyakit dan faktor risiko. Nah, informasi tersebut diharapkan akurat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan yang tepat. Bagaimana cara mendapatkan informasi atau data yang tepat? Nah, tentunya dengan teknik yang tepat pula. Selanjutnya, untuk melakukan penanggulangan terhadap NCD atau penyakit tidak menular secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya, bagaimana sih keterkaitan antara kerangka STEPS dalam pengembangan surveillance NCD? Seperti yang telah saya sebutkan tadi, untuk mendapatkan data yang baik dan akurat, tentunya diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat. Nah, salah satunya adalah dengan teknik STEPS. Teknik STEP adalah metode sederhana, berurutan, dan terstandarisasi untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan menyebarkan data mengenai faktor NCD. Nah, survei ini mencakup faktor risiko utama yang dapat dimodifikasi, terus penyakit, serta kematian. Nah, apa sih faktor utama yang dapat dimodifikasi? Yaitu antara lain penggunaan tembakau, alkohol, pola makan, dan aktivitas fisik. Dalam step pengumpulan data faktor risiko dengan 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu faktor risiko demografi dan perilaku. Didapat melalui kuesioner, cara pengisian kuesioner atau wawancara tatap muka. Langkah kedua adalah tindakan fisik, pengukuran fisik sederhana. Langkah yang ketiga adalah analisis biomedik untuk pengumpulan sampel urin dan darah. Selanjutnya untuk pengumpulan data penyakit, langkahnya ada 3. Langkah yang pertama adalah data dari rumah sakit dan klinik berdasarkan jenis kelamin dan usia. Langkah yang kedua adalah kondisi penyakit dalam 3 kelompok, yaitu penyakit menular, penyakit tidak menular, serta cedera. Nah, langkah yang ketiga adalah dilihat dari prevalensi atau spesifik dari penyakit. Pengumpulan data kematian, langkah pertama sama ya, langkahnya ada 3. Langkah pertama, data kematian berdasarkan usia dan jenis kelamin. Langkah kedua, berdasarkan usia jenis kelamin ditambah dengan berdasarkan penyebab kematian. Langkah ketiga, ditambah lagi berdasarkan dengan surat kematian. Nah, tanpa data yang baik, maka keputusan dan intervensi kesehatan masyarakat yang baik tidak akan didapat. Demikian penjelasan dari pertanyaan poin kelima. Semoga hasil yang didapatkan memuaskan. Terima kasih.